Doyok ini pengen naik itu sebenarnya tujuannya itu bukan puncak, tapi bisa dibilang kayak nyusur satu jalur. Yang dimana Doyok ini dapat sebuah informasi dari warga yang nemuin Doyok pada saat itu. Yang dimana dia tuh nanya, sebenarnya gue ketemu tuh di mana sih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Dongeng horor gua kali ini gue bakal nyeritain tentang kelanjutan dari cerita Doyok ya, yang ziarah ke kuburan sahabatnya. Bukan kuburan sih, lebih tepatnya ke tempat temennya yang memang gak diketemuin itu cuy. Buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, kalian wajib tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gua ke banyak orang. Dan buat kalian yang mau ikutan open trip, kalian bisa kunjungi ke Instagram gua di bawah sini. Dan gak usah banyak basa-basi lagi, kita mulai ke segmen donor. Dongeng horor dimulai. Oke cuy, sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Kita nyembat. Jangan lupa ngopi cuy. Lagi capek banget, lagi pulang pergi ke Sukabumi karena ada keluarga yang sakit kan. Jadi bolak-balik ini juga, aduh capek banget sumpah. Jadi mata tuh sayup-sayup, ngantuk, kurang tidur. Dan gue mau bahas satu hal nih. Jadi kemarin tuh ada satu komenan yang rame banget, dan itu pun gue saking gabutnya gue ladenin gitu kan. Dan komen itu kayak gini nih kurang lebih. Nah, lu tahu kan kalau di awal-awal gue mau cerita itu gue pasti ada basa-basi, entah itu ngasih informasi, entah apapun. Ya kayak kemarin pas musim pemilu ya gue cuma ngasih tahu, pokoknya siapapun pilihan kalian jangan pada berantem. Yang intinya tuh kayak gitu. Tiba-tiba di komen gue tuh jangan bahas pemilu. Yang bahas pemilu siapa? Di konten gue tuh nggak pernah nyudutin satu orang, nggak pernah ngejas orang, nggak pernah ngomelin orang. Yang ngomelin kalau memang ada sesuatu hal yang memang salah menurut gue, kayak pendaki-pendaki ilegal dan sebagainya gitu kan. Dan perkara gue bahas pemilu ya karena memang lagi musimnya gitu. Yang gue pengen kasih tahu tuh karena lagi rame tuh, ada yang suami istri pada berantem beginilah gara-gara beda pilihan gitu. Ya jangan sampai kayak gitu, karena mau siapapun presidennya ya kalian tetap akan kerja juga ke depannya gitu. Terlepas dari gaji kalian nanti mungkin akan lebih gede atau lebih kecil atau apapun, ya itu terserah lah. Yang pada intinya gue sih tuh nggak pernah ngapa-ngapain lah. Dan kayak, wah lu bang bukan ranahnya, jangan sok-sokan bahas pemilu. Aduh gue garuk-garuk kepala sumpah. Untung gue lagi gabut. Coba kalau lagi nggak gabut nggak bakal gue ladenin tuh. Berhubung karena gue lagi gabut aja gue ladenin. Tapi buat kalian kalau subscriber gue tuh udah pasti tahu lah ya. Dan gak bakalan tuh ngomong-ngomong kayak gitu. Paling itu orang-orang cuma numpang lewat doang di channel gue gitu kan. Oke, bakal kita lanjut ke ceritanya, yaitu ke si Doyok. Nah pada saat itu udah bertahun-tahun Doyok itu pensi, dan dia pun bisa dibilang trauma dengan masalah pergunungan, yang dimana bisa mengakibatkan dia sampai koma, terus hilang sahabatnya dan sebagainya gitu kan. Sampai suatu ketika, ini udah bertahun-tahun ya. Dan sebelum gua ceritain ke Doyok, gua bakal ngasih tahu dulu bahwa kenapa Doyok dan satu temennya itu bisa selamat, gara-gara memang ada yang nemuin cuy. Bisa dibilang itu tuh dari salah satu warga. Dan nanti kalian pasti akan tahu sendirilah kenapa alasannya gitu kan. Dan banyak masih misteri-misteri yang memang belum terbongkar, dan di cerita ini gue bakal coba jelasin gitu kan. Nah sampai akhirnya Doyok ini kan udah bertahun-tahun gak naik gunung. Dia tuh sebenarnya nggak punya kepikiran untuk naik gunung. Sampai suatu ketika dia mau pindahan ke rumah yang berikutnya gitu, atau ya dia pindah rumah gitu kan, dia tuh nemu satu buah foto, yang dimana foto itu adalah foto Doyok sama si almarhum Aditi ini cuy. Otomatis kan walaupun udah bertahun-tahun, tiba-tiba udah lupa, dan pas ngeliat foto kan kayak inget lagi. Dan Doyok itu langsung kayak nangis cuy. Nangis aja gitu kan. Dia tuh kayak inget, kok bisa-bisanya lu meninggal di gunung dan gue selamat gitu kan. Dan dia tuh kayak nyesel, sedih, dan jadi keinget kejadian sebelum-sebelumnya gitu kan.
Sampai akhirnya ditanya sama orang tuanya, lu kenapa nangis? Dan pas lihat orang tuanya tuh kayak, wah ngeliat foto temennya nih gitu kan. Dan di situ pun orang tuanya tuh kayak, ya udahlah nggak apa-apa, cuman bisa nenangin, udah sabar yang sabar gitu kan. Singkat cerita nih cuy, setelah lagi pas pindahan dan udah pindah ke rumah barunya, Doyok ini tuh sempat kepikiran. Dia tuh kayaknya punya satu janji yang dimana dia tuh harus nolong temannya, yang pada intinya ketika ditinggal ini kan Aditin bilang pokoknya lu harus balik lagi ke sini gitu. Dan itu tuh kayak sebuah tanggung jawab si Doyok yang dimana mungkin kalau sekarang kan udah meninggal juga gitu kan, walaupun jenazahnya ini nggak diketemuin. Tapi dalam arti ya mungkin gua harus ziarah ke dia gitu. Ya karena dia udah janji dulu pengen balik atau dia bakalan balik lagi ke gunung tersebut. Dia tuh sempat kepikiran, tapi dia tuh pengen banget pergi, dia tuh pengen banget berangkat. Tapi di sisi lain dia tuh nggak berani cuy, karena dia pun takut untuk balik lagi ke gunung tersebut dan takut ngalamin kejadian yang sama. Dan dari situ tuh Doyok tuh sempet guling gasahan, selalu kepikiran. Bahkan seminggu 2 minggu tuh dia tuh selalu kebayang-bayang dengan orang-orang yang ngalamin kejadian yang bener-bener di luar nalar bagi si Doyok gitu. Singkat cerita, ketika jam istirahat dia kerja, dia duduk di salah satu kursi, ya bisa dibilang warung gitu kan cuy. Di situ tuh ada beberapa orang, bisa dibilang ya mungkin orang-orang yang kerja juga. Mereka tuh lagi pada membahas soal pendakian gitu. Dan lagi-lagi diingetin, Doyok tuh cuma bisa mikir, kayak gue harus balik lagi deh. Dan Doyok pun mau ngebuletin tekadnya buat balik lagi ke gunung tersebut. Tapi dengan catatan, gue balik lagi ke sono dengan orang atau nggak bisa sendiri. Jadi bisa dibilang gue harus cari tim yang memang ngerti dan paham. Dan memang tujuan gue sih sebenarnya bukan ke gunungnya, atau lebih tepatnya dia penasaran dengan jalur yang dulu dia pernah lewatin. Di mana sih? Semoga aja masih bisa ketemu sama salah satu barang yang memang bisa dibilang mungkinkah itu bajunya si Adit atau apanya gitu. Nggak apa-apa lah gitu kan. Tapi dia tuh kayak mikir ke siapa gitu. Karena memang Doyok ini nggak punya kenalan yang bisa dibilang expert banget lah dalam dunia pendakian atau polisi-polisi hutan gitu, nggak ada kan. Singkat cerita, setelah nongkrong ngopi di warung tersebut gitu kan, dia balik lagi kerja dan tiba-tiba dia pulang. Ada ketika tuh selesai pulang, dan beberapa hari kemudian itu kan ada acara libur. Nah si Doyok ini mau coba buat liburan, yang pada saat itu dia liburan tuh kayak camping tapi ya camping di bukit-bukitan atau camper gitu cuy, yang memang area lokasinya itu rame gitu kan. Dan orang tuanya pun nggak mempermasalahkan kalau masalah camping, bahkan sekalipun mau naik gunung lagi pun orang tuanya nggak permasalahan gitu kan. Tapi ya karena memang Doyok ini tujuannya mau camping gitu kan, ya nggak apa-apa juga. Singkat cerita, Doyok ini pergilah ke salah satu tempat area camping gitu kan. Ketika sampai di area camping ini memang tidak ada sesuatu hal yang aneh-aneh, tapi dia ketemu dengan beberapa orang yang dimana ketika kalau kita camping gitu kan pasti ada tetangga atau orang lain gitu. Kalau kita mau ngakrabin diri kita bisa saling sapa dan gimana gitu. Nah ketika saling sapa ini ada sebuah keyakinan dimana kalau orang ini adalah senior dalam dunia pendakian gitu kan. Memang orang ini nggak bilang gue senior di pendakian, tapi kelihatan lah karena Doyok juga kan seorang pendaki dulu ya. Jadi dia tahu mana orang yang expert atau orang yang naik gunung tuh udah bener-bener wah gitu kan. Sampai akhirnya ngobrol panjang lebar gitu. Doyok itu belum mengutarakan keinginannya karena kan masih baru, jadi nggak mungkin juga kalau dia tiba-tiba wah keterin gue yuk naik gunung, kan nggak mungkin gitu cuy. Nah setelah dari camping itu mereka tuh lanjut ke chat gitu kan, kayak WhatsApp dan sebagainya. Sampai akhirnya mereka udah mulai akrab, sering ngopi bareng dan sebagainya. Akhirnya Doyok ini bilang, lu mau nggak nganterin gua ke salah satu gunung? Doyok itu nggak ada yang ditutupin cuy. Jadi Doyok itu ngasih tahu tentang kejadian dulu-dulu yang pernah dialamin sama dia. Sampai dia tuh ngasih tahu kenapa sih alasan gue pengen naik ke gunung itu lagi gitu kan. Dan orang ini kita sebut aja namanya Aldi gitu kan. Nah si Aldi ini bilang oke nggak apa-apa, nanti gue coba cari tim dan semoga mereka semua mau gitu kan. Dan ketika udah dapet bocoran dari Aldi ini mau ngebantu gitu kan, Doyok ini agak sedikit lega. Tapi lagi-lagi Doyok itu harus ngemantepin dirinya, atau bisa dibilang gue takut nggak ya, gue masih trauma nggak ya, gue bisa naik apa enggak gitu, gue sanggup naik ke gunung itu lagi atau enggak gitu kan.
Singkat cerita, Aldi ini mereka tuh udah bubaran dan Aldi ini ngabarin kayak, ya udah nih gue udah dapet timnya, mau kapan kita jalan ke sono, tinggal dari lu aja mastiin. Doyok itu kayak mikir lagi, ya udah nanti gue kabarin ya secepatnya, dia bilang. Singkat cerita, setelah Doyok pun curhat ke orang tuanya dan tujuan dia mau ke sana tuh untuk sekalian ziarah ke temennya gitu kan, orang tuanya pun gak bisa ngelarang karena orang tua itu cuma bilang atau pesan kayak, iya lu mau naik gunung lagi silakan, memang itu bahaya dan lu pernah hampir kehilangan nyawa lu di gunung tersebut. Tapi ya namanya umur, itu nggak perlu di gunung, nggak perlu di mana-mana. Kalau memang sudah waktunya ya meninggal mah meninggal aja gitu kan cuy. Jadi bukan alasan atau nyalain satu tempat itu gara-gara ya lu bisa meninggal gitu. Yang intinya lu mau kemanapun lu harus hati-hati dan lu harus safety. Pada intinya kayak gitu orang tuanya. Dan orang tua Doyok itu emang udah best banget lah, intinya selalu support apapun kegiatan dari anaknya. Singkat cerita, setelah dapat restu dari ya orang tuanya, Doyok pun akhirnya ngabarin temennya, gue udah ada tanggal nih gitu kan. Yaudah gimana kita mau jalan gini. Yaudah siap Bas, nanti masalah persiapan perlengkapan biar dari tim gue sendiri atau dari teman-teman gue sendiri yang nyiapin, lu bawa barang pribadi aja. Nanti kalau urusan logistik nanti gue kasih listnya deh, dia bilang. Ya udah. Nah ketika mau pendakian itu memang masalah logistik itu Doyok yang nanggung semua, bahkan ongkos untuk pulang pergi pun itu Doyok yang nanggung semua, karena memang Doyok ini pengen naik itu sebenarnya bukan tujuannya itu bukan puncak, tapi bisa dibilang kayak nyusur satu jalur, yang dimana Doyok ini dapat sebuah informasi dari warga yang nemuin Doyok pada saat itu, yang dimana dia tuh nanya, sebenarnya gue ketemu itu di mana sih? Oh di daerah sini nih, di jalur yang ini. Nah dia tuh bakal nyusurin jalur tersebut, yang dimana informasi itu dapat dari warga tersebut gitu kan. Karena dia tuh penasaran cuy, penasaran banget gitu. Karena dari semua tim kayak tim pencarian, Basarnas dan sebagainya itu nggak ketemu sama sekali dengan yang namanya temen-temennya ini cuy. Keempat temennya ini tuh nggak ada yang ketemu, satu pun nggak ada yang bisa ditemuin. Entah itu dari barang atau apapun itu nggak ada yang ditemuin. Ya mungkin bisa aja dimakan sama binatang buas atau apa gitu ya, atau mungkin ketutupan batu atau gimana, itu bisa aja kan. Tapi kayak penasaran banget gitu. Singkat cerita, mereka itu mulailah berangkat. Nah ketika mulai berangkat ini, kebetulan Aldi ini orang yang memang kenal dengan pengurus dari si gunung tersebut, dan Aldi pun tidak menutup-nutupi atau bisa dibilang kayak jadi pendaki ilegal. Dia tuh minta surat perizinan melalui beberapa referensi gitu untuk tujuannya mau naik gunung ini dan tujuannya tuh ini. Ya Aldi tuh ngasih tahu ke orang tersebut tuh kayak, ya kalau memang ketemu syukur, kalau enggak ya kita bakal balik lagi kok. Dan jangka harinya tuh bisa dibilang taruhlah 4 hari. Kalau misalkan dalam 4 hari nggak ketemu, ya kita bakalan turun lagi. Ketemu nggak ketemu, kita bakalan turun lagi. Tapi kalau misalkan dalam 4 hari lewat kita nggak ada, berarti kita kenapa-napa. Dan ya semoga aja nggak kenapa-napa gitu kan. Karena memang dari si petugas ini pun percaya dengan si Aldi ini, akhirnya mereka diizinkan coy. Walaupun memang bukan tujuannya itu ke puncak atau ke jalur yang sebenarnya gitu. Singkat cerita, mereka mulailah perjalanan itu pagi banget, bisa dibilang ya sekitaran jam 6 atau jam setengah 7-an mereka mulai. Dan sampailah di titik dimana Doyok ini pada saat itu ketemu. Ketika sampai di sini, dan itu pun dianterin sama warga ya. Jadi kesana tuh mereka naik berlima, dan si warga itu pun cuman bisa ngantar sampai situ doang. Dia tuh kayak ya mungkin ada kesibukan lain dan dia tidak bisa ikut untuk lanjutin gitu kan. Nah dikasih tahu nih, dulu tuh lu tuh ketemunya tuh di sini gitu kan. Doyok tuh sempet kayak duduk sebentar dan sambil melihat sekeliling. Dan sesekali Doyok tuh kayak ngembeng cuy, matanya tuh kayak hampir mau netesin air mata. Sedangkan Aldi dan temen-temennya tuh ngerti perasaannya, jadi kayak nggak ada yang saling tegur, nggak ada yang udah sabar ya, nggak ada, dibiarin aja gitu. Karena kan itu memang kesedihannya dia sendiri. Kalau misalkan nanti mau cerita pun ya udah nanti bakalan cerita sendiri gitu kan. Ya intinya ngerti banget gitu. Dan di situ pun mereka istirahat lumayan cukup lama. Dan ketika si Doyok ini lihat kiri kanan sambil nginget-nginget kejadian sebelumnya, Doyok ini ngelihat sebuah batu. Jadi di situ tuh ada batu apa ya? Kalau lu naik gunung kan pasti suka ketemu tuh yang batu-batu gede nih, mungkin segede meja ini gitu kan.
Dia tuh cobalah nyamperin ke batu tersebut, dan ternyata di bawah batu itu masih ada batu kecil, yang dimana batu itu adalah batu yang dulu sempet nolongin dia, cuy. Jadi dia tuh kayak ngambil, dia tuh kayak inget sesuatu dengan batu ini. Kok ada di sini ya? Dan sampai akhirnya dia tuh ngambil lalu dikantongin, set, dikantongin gitu kan. Ya walaupun kayak, ya intinya itu cindera mata atau bukan sesuatu hal barang yang harus diambil ya, tapi dia tahu bahwa barang ini adalah barang yang dulu dia punya. Ya walaupun ini barangnya si Adit gitu kan, dan ini salah satu barang yang mungkin bisa dibilang faktor dia bisa selamat juga. Nah ketika udah diambil, dan akhirnya tim pun untuk meneruskan perjalanan gitu kan. Nah ketika dari situ semua dipimpin sama Aldi. Jadi kondisinya Aldi ngelider, sedangkan di belakang itu Doyok dan sisanya kedua temennya gitu kan. Mereka nyusurin jalan tersebut yang pada awalnya itu masih ada jalur warga, mungkin jalur warga yang nyari kayu bakar. Singkat ceritanya, semakin dalam mereka masuk ke gunung tersebut atau ke hutan tersebut, ya semakin rimbun juga hutannya, dan jalurnya pun semakin abu-abu atau bisa dibilang ya kayak ketutup gitu kan. Nah ketika udah mulai ketutup ini, Aldi ini bukan tipikal orang yang wah jalur misah atau jalur nyasar nih, enggak. Dia pun tahu gitu kan, karena udah baca peta dan sebagainya. Dia tuh cuman kayak wah kayaknya kesini nih, kayaknya kesini gitu kan. Singkat cerita, mereka ketemulah satu titik yang dimana di situ areanya tuh lumayan cukup enak, dan mutusinlah untuk ngecamp atau stay di sini. Nah alasannya untuk ngecamp atau stay di sini adalah besoknya mereka itu nggak akan kemana-mana. Bisa dibilang ya udah mereka akan ngecamp di sini dan besoknya akan susur jalur gitu. Ya kalau misalkan ketemu syukur, enggak ya udah gitu balik lagi dan langsung pulang gitu kan. Singkat cerita, mereka udah mendirikan tenda. Itu kondisinya masih sekitar jam 3 atau jam 4-an gitu kan, karena memang udah sore juga. Mereka mendirikan tenda, dan Aldi ini nanya ke Doyok, lu inget gak tempat ini? Atau lu pernah ngelewatin gak kemarin-kemarin sebelumnya? Ya Doyok kan cuma bisa nengok kiri kanan. Nggak tahu sih, karena Doyok ini bilang kayaknya udah beda banget nih hutan di sini, nggak kayak dulu. Dan gue pun nggak tahu, kata Doyok tuh, dulu yang gue masukin adalah hutan benar atau hutan gaib gitu kan. Aldi ini cuma senyum-senyum doang dong, dan dia pun tidak menanggapi. Dan kayak ya udahlah kalau lu nggak ingat nggak apa-apa, besok kita cari lagi aja. Singkat cerita, semua udah rapi. Mereka pun akhirnya ngobrol-ngobrol di situ, ngopi-ngopi. Sedangkan Doyok sesekali itu selalu ngelamun. Dan karena memang Aldi ini tipikal orang yang ya lu boleh gitu ingat masa lalu, tapi ya kalau bisa jangan sampai ngelamun. Takutnya ada demit, ada jin yang masuk, tiba-tiba lu kesambat gitu kan. Intinya ditegur seperti itulah. Ini kayak udah yuk ngebaur ngomong bercanda, udah jangan terlalu dipikirin gitu kan. Sampai akhirnya Doyok ini juga mau nurutin atau ya sadar dengan kondisinya gitu kan. Akhirnya mereka ngobrol panjang lah. Singkat cerita, jam 8 malam itu mereka masih ngobrol dan nyalain api unggun kan. Nah di situ Aldi ini nyuruh untuk ke beberapa temennya atau ke satu temennya itu bilang, coba lu lihat sekeliling. Kalau nggak salah sih ini bukan jalur perlintasan binatang gitu kan, tapi ya udah lu cek aja, takutnya ada apa-apa gitu. Akhirnya si temennya ini kayak keliling dan memang nggak ada kenapa-napa juga, dan dia balik lagi kan. Gimana, aman nggak? Aman kok. Ya udahlah, kita ngobrol-ngobrol lagi. Makin malam semakin mereka ngobrol terus gitu kan. Satu persatu mulailah masuk. Yang dimana yang masuk itu adalah kedua temannya. Kedua temannya masuk, dan di luar itu masih ada Aldi sama si Doyok gitu kan. Aldi ini bilang, Yok, lu gak mau istirahat, besokan kita masih ada tugas gitu kan. Aduh gue belum ngantuk nih. Yakin belum ngantuk, apa lu masih kepikiran? Selama lu belum masuk, gue gak bakalan bisa masuk juga. Dia bilang gitu. Loh kenapa, kata Doyok gitu kan. Ya elah, masih ditanya kenapa. Gue tahu pikiran lu lagi kemana-mana. Yang ada nanti lu takutnya hilang atau gimana, itu udah jadi tanggung jawab gue. Jadi gue gak bisa buat ninggalin lu sendiri di luar. Lu tidur, gue tidur. Dia bilang, lu masuk ke dalam, gue masuk ke dalam. Lu kemana pasti gue bakal ikutin. Karena kalau orang udah banyak pikiran ngelamun, itu pasti akan tersugis dengan sesuatu hal, atau lu ngeliat sesuatu nanti bakal lu kejar. Dia bilang gitu kan. Jadi intinya ya gue bakal di sini aja. Jangan sampai segitunya. Yaudah yuk masuk yuk. Dia bilang gitu kan. Benar nih, masuk. Akhirnya mereka masuklah ke dalam tenda. Pintu tenda itu udah disleting set. Kondisi mereka tidur berempat kan. Ketika udah selesai tidur ini,
kondisinya semua yang lain udah tidur, termasuk Aldi pun mungkin udah tidur pada saat itu. Sedangkan Doyok masih ngeliat atas tenda gitu. Dan dia ngedengar suara yang dimana suara itu adalah teriakan minta tolong. Tolong, tolong. Doyok langsung kayak ngedengerin dong. Siapa itu? Kok ada yang minta tolong gitu kan? Siapa ya? Didengerin terus. Dan suara itu terus-terusan ada. Doyok ini kan penasaran cuy. Dia tuh mau buka tenda tapi dia inget masalah temennya. Atau ya dulu tuh dia jadi kayak flashback lagi ke kejadian yang sebelumnya, dimana selalu ada suara yang dimana itu tuh ketika disamperin bukan temennya dan sebagainya gitu kan. Dan dia pun gak mau bikin khawatir. Mungkin aja, bisa aja ini jebakan dari para demit-demit di situ gitu kan. Nah ketika dia udah sadar, dia nggak berani buka tenda tuh cuy. Dia cuma bisa duduk diem aja. Tapi ngedengerin suara orang teriak minta tolong itu. Beberapa kali atau sering tuh suara teriakan minta tolong. Bahkan suaranya itu selalu ganti-ganti. Nah sampai akhirnya ada suara yang memang nggak asing banget bagi si Doyok ini. Yang gak lain itu adalah suara dari almarhum Adit cuy. Dan Doyok itu kayak, Adit. Dia tuh langsung refleks buka, set, ngelepasin SB dan dia langsung nengok kiri kanan. Tapi ketika pas dicek, itu tuh gak ada siapapun cuy. Dit. Sedangkan Adi langsung kupingnya itu kan kayak grecep banget cuy. Dia tuh langsung bangun. Yok, ngapain lu? Doyok itu seolah kayak gak ngedengar cuy. Nengok kiri kanan dan dia jalan selangkah dua langkah kayak ke depan gitu kan. Dan langsung lah dipegang bajunya tuh kayak langsung buru-buru ngelepasin sleeping bag dan loncat dan kayak dan di situ Doyok langsung kayak astagfirullahaladzim, langsung nyebut istighfar gitu kan. Lu mau kemana nih? Akhirnya duduklah mereka berdua dan bilanglah si Doyok ini atau nyeritain, nggak bisa begitu kan, gue bilang kalau ada suara apapun jangan pernah lu gubris atau lu samperin. Udah biarin aja. Kalau memang lu ngedenger gak apa-apa, lu cukup dengerin aja dalam tenda. Namanya setan, namanya demit, itu bisa ngejerumusin. Jadi kalau lu ngelihat sesuatu, entah itu ngelihat apapun di gunung, ya udah biarin aja. Lu kalau mau lihat, liatin aja. Tapi jangan pernah sekali-sekali lu ikutin. Ahli itu bilang kayak gitu. Udah lu nurut di sini, besok kita bakalan cari lagi kok. Dan karena memang si Aldi udah kebangun kan, dan Doyok pun belum tidur, akhirnya si Doyok yang tidur, Aldi malah melek gitu cuy. Nah ketika melek ini kan, aduh malah gue sendiri yang gak bisa tidur nih, gara-gara kebangun gitu kan. Gue ngopi dah. Ditutupin tuh tenda seret karena takutnya angin masuk kan. Sedangkan si Aldi ini ngopi di luar sendirian. Ngopi lah dia. Nah ketika lagi asik ngopi sambil nyebat-nyebat cuy, Aldi ini ngelihat ada sosok yang kayak lari atau kayak lari kencang gitu cuy. Set. Aldi tuh kayak nengok sambil ngerokok sambil ngopi lagi. Dan dia masa bodoh tuh dengan sosok yang lewat, yang lari kencang itu kan, ngopi ngerokok. Dan tiba-tiba kelihatan lagi sekelewatan, set gitu kan, lari lagi. Aldi nengok lagi. Dalam hati Aldi, ngapain sih lewat-lewat mulu? Ya udah dah, suka-suka lu, tenang, gue bukan Doyok. Lu mau lewat, lu mau nampakin, suka-suka lu mau kemana juga nggak bakal gue ikutin. Lagian kalau memang iya juga gue kagak kenal sama lu, bodo amat dah, suka-suka lu mau gangguin gue mau gimana nggak apa-apa. Tapi lu jangan pernah usik ketiga temen gue, atau jangan lu usik nih wilayah gue. Dia bilang gitu kan dalam hatinya si Aldi ini. Nah ketika dia udah nyelekin sosok tersebut yang sering lewat-lewat itu, nggak lama itu muncul satu orang yang dimana wujudnya itu manusia cuy. Tapi kelihatan banget dari kejauhan pun itu mukanya pucat. Dan menurut Aldi mukanya tuh kayak kasihan banget, melas banget. Bahkan si Aldi ini sempet ngembong atau kayak, ya Allah kasihan banget sih tuh orang gitu kan. Atau kasihan banget tuh demit gitu, dilihatin tuh. Sosok itu tuh makin lama makin ngedekat. Tapi gak berani yang dekat-dekat banget. Dan sosok itu pun gak bilang. Cuman si Aldi ini nanya kan kayak, lu siapa? Lu mau ngapain di sini? Lu gak usah nakut-nakutin gua gak bakalan takut juga. Tapi sosok itu cuma bisa nangis doang. Dan ketika ditanya nggak nyaut kan, sosok itu tiba-tiba pergi lagi. Tapi dengan kondisi yang awalnya jalannya normal, tapi pas balik lagi tuh jalannya pincang, kakinya tuh kayak diseret.
Dan pas ngeliat ke belakang itu, belakangnya tuh udah nggak udah nggak ada daging cuy, atau bisa dibilang ya hilang semua dagingnya gitu, cuman kelihatan tulang-tulang, bahkan tuh kelihatan ada belatungnya juga gitu kan. Dari situ astagfirullahaladzim, gue jadi mual lagi ngeliat kayak begitu kan. Kenapa tiba-tiba muncul dan depan bagus belakang jelek gitu kan? Ya mungkin gak sifat manusia kali ya, di depan doang bagus, di belakang mah jelek gitu kan. Singkat cerita cuy, ketika sosok itu udah pergi, si Ali juga ya udahlah, nggak ada yang aneh-aneh kan. Masuklah ke dalam tenda dan akhirnya mereka tidur lah. Dan ketika tidur ini alhamdulillah tidak ada gangguan apapun lagi. Dan mereka bangun itu sekitaran ya subuh lah ya. Bangun subuh, mereka pun langsung prepare masakan, dan si Aldi pun ngasih tahu kita bakalan kemana-kemana. Dan setelah ngasih tahu ya mereka santai-santai nunggu, memang udah gelap, udah terang gitu kan. Dan ketika udah terang, ternyata bukan mendung, tapi awannya tuh putih cuy, kayak tebal. Bukan mendung ya, jadi sinar matahari itu nggak muncul kan, jadi kayak ketutupan sama si awan tersebut. Dan hal itu ngeliat, wah ini mah masih normal sih, harusnya masih cerah gitu kan, mungkin karena masih pagi aja. Akhirnya mereka udah siap-siap, mereka juga bawa bekal, dan mereka meneruskanlah perjalanan dengan kondisi tenda dan sebagainya itu ditinggal di semua di camp tersebut, dan mereka cuma bawa perbekalan dan air aja. Mereka jalan nyusurin setapak demi setapak, dan nanya lah sesekali sama si Doyok ini, "Yok, lu masih ingat gak kira-kira tebingannya tuh kayak gimana?" gitu kan. Doyok tuh nginget-nginget tebingan yang dimana dia dulu pernah lihat temennya tuh kayak tubuhnya tuh misah gitu cuy, kayak udah gak selamat gitu kan. Dan itu salah satu bekas dari yang dia ngelihat jenazah si temennya itu. Ya gue masih ingat sih kalau gue ngelihat, dia bilang gitu kan. Oh ya udah, di depan itu jarak mungkin sekitar setengah jam lagi kita bakal ketemu tebingan, ya semoga tebingan itu ya, dia bilang gitu kan. Oh iya udah, mereka terus nerusin perjalanan, dan sampai akhirnya ketika di jalan itu salah satu teman dari si Aldi ini nemuin sebuah barang yang di situ tuh kayak peluitan cuy, peluit gitu kan. Gue nemu peluit nih. Karena memang si Doyok juga nggak tahu ini peluit siapa gitu kan, mungkin bisa aja pendaki lain atau gimana. Ya udah dibiarin aja gitu kan, ditaruh. Bukan ini kayaknya teman gua nggak ada yang punya peluit kayak gini kok. Ya udah taruh lagi kan, set. Terus mereka jalan, tapi itu ada tanda-tanda di mana ya jalur ini tuh pernah dilewatin sama pendaki sebelumnya gitu kan. Singkat cerita cuy, ketika sampai di tebingan dan udah sampai di lokasi gitu kan, ini bukan. Doyo kan nggak bisa mastiin cuy bahwa itu tebingannya benar atau enggak, karena dari bawah. Kalau kondisinya dari atas ya mungkin bisa mastiin gitu kan. Dan pas dilihat terus, dia juga nggak bisa bilang itu benar, nggak bisa bilang itu salah. Gua nggak tahu sih ini benar atau salah, tapi aku juga nggak bisa mastiin lagi. Yaudah yuk kita melipir, dia bilang. Yuk jalan lagi. Sedangkan si Aldi ini selalu ngelihat jam cuy. Wah masih aman nih, zona aman gitu kan, masih belum yang kenapa-napa. Jadi terus jalan. Dan singkatnya tuh kayak bisa melipirin si tebingan tersebut dan naiklah ke atas tebing. Dia tuh ngeliat, kayaknya bukan deh. Terus aja nyisirin pinggiran tebingan itu, tapi kondisinya udah di atas ya. Terus jalan, karena memang udah berubah banget cuy. Sampai akhirnya ketika mereka jalan dan istirahat itu udah menunjukkan jam 12, mereka tuh kayak agak menjauh dari tebingan tersebut, istirahat kan. Dan ketika selesai istirahat, mereka makan siang nih. Mereka makan siang, setelah makan udah pasti kayak ngopi dan nyembat gitu kan. Yaudah yuk kita sambil turun lagi. Ya semoga aja besok masih ketemu. Kalau besok nggak ketemu kita bakalan sekalian langsung turun aja, dia bilang ya. Nggak apa-apa kan sehari lagi besok katanya gitu. Ya nggak apa-apa, buat ngilangin rasa penasaran gua aja kok, dia bilang sih gitu. Yang penting gua udah sampai sini, dan di hari terakhir mungkin nanti gua bakal membaca doa untuk teman-teman gua yang ada di sini, dia bilang gitu. Ya udah kalau kayak gitu. Nah si salah satu temennya si Aldi ini ada yang pipis cuy. Set pipis di pinggir, nggak di tebingannya sih, tapi dekat salah satu hampir bibir tebingannya. Tapi ada sebuah pohon yang lumayan cukup gede gitu kan, pipis. Dan si temen ini kayak nengok kiri kanan gitu kan, namanya orang pipis cuy, nggak yang pipis aja gini, tapi selalu ada aja kepala begini. Dan dia ketemulah sama sebuah topi. Dan selesai pipis, dia ngambil topi tersebut. Dan ketika wah masih bagus nih, topi siapa nih gitu kan, dibawa lah sama dia. Yuk, gue nemu ini nih.
Dan dari situ Doyo kayak kaget dong. Nemu di mana? Nemu di mana? Coba kasih tahu gua nemu di mana. Dikasih tahu lah, ternyata dia nemu di sebuah batu yang nggak lain. Di situ langsung Daya inget Doyo gitu, tang gitu, bahwa batu ini adalah batu yang dulu dia pernah tandain bahwa temennya itu di bawahnya itu ada yang jatuh. Dan batu ini juga yang dimana yang dilihat si Adit ini pernah nonjokin batu tersebut gitu kan. Dan pas dicek ini adalah topi salah satu temennya, tapi bukan dari temennya si Adit, bukan temennya yang meninggal juga, tapi dari salah satu temennya yang lain gitu kan. Dan dari situ pun ketika mereka udah nyamperin ke lokasi tersebut, Doyo ini ngasih tahu, Di dulu tuh gini-gini, diceritain tuh panjang lebar. Sampai akhirnya salah satu dari mereka, karena memang mereka prepare-nya lumayan cukup safety gitu kan, ngambil sebuah tali yang dimana mereka tuh diiketin dan ngelihat ke bawah. Tapi di bawah itu nggak ada apapun, nggak ada baju, kain atau apapun yang menurut pengakuan dari Doyo tuh di bawah itu sebenarnya ada mayat gitu kan. Tapi ini nggak ada sama sekali cuy. Dan setelah nggak ada, ya udahlah, alhamdulillah ketemu sama topi ini gitu kan. Tapi tetap diambil, set dibawa, dan ya bener ini tebingannya dia bilang gitu. Dan dulu lu kemana? Wah, gue nggak tahu. Dari dulu tuh gue cuman bisa jalan, pokoknya intinya ngikutin batu ini dan terus ke atas. Dan di situ gue baru ketemu sama beberapa teman gue. Oh gitu, ini jam sih udah mau nunjukin jam 1. Kita bisa nerusin atau bisa kita lanjut besok. Dan gimana nih keputusannya? Bisa sih kita jalan ke depan selama 2 jam. Kalau memang nggak ketemu kita balik lagi. Gue tahu kok ini lokasinya di mana. Jadi gue ingat banget kata si Aldi itu. Jadi Aldi ini benar-benar orang yang paham banget situasi dengan kondisi hutan tersebut. Bukan karena dia udah sering, tapi karena dia memang berbekal ilmu dan pengetahuan gitu cuy. Dia tahu patokannya, dia bisa baca kompas dan sebagainya gitu kan. Ya udah, yang lain pun pada setuju gitu kan. Akhirnya setelah mereka makan-makan dan mereka pun nggak nerusin istirahatnya terlalu lama, dan mereka pun nerusin perjalanannya. Di sepanjang perjalanannya itu Doyo itu cuma bisa megang topi sambil dipeluk begini. Dalam hati Doyo itu kayak, kalian yang kemana sih gitu? Kok nggak ada satupun mayat kalian yang ketemu sama tim SAR? Bahkan sama gua pun nggak ketemu, cuma ketemu topi dan nggak ada barang-barang yang lain lagi gitu kan. Coba tolong kasih petunjuk sama gua biar gua bisa doain kalian, dan biar siapa tahu gua bisa ngasih tahu tentang kalian ke keluarga kalian lagi gitu. Dan dari situ ketika permintaannya itu pengen ketemu sama temen-temennya gitu kan, atau ketemu sama barang-barangnya, Doyo gitu selalu ini sepanjang perjalanan. Sedangkan Aldi nggak bisa negur cuy. Dia pun tahu kondisi temennya ini gitu. Jadi kayak ya udah biarin. Bahkan teman-teman kedua temennya yang lain tuh nggak berani negur juga, karena ya udahlah biarin aja. Yang penting mereka tuh tugasnya ngawasin supaya si Doyo ini nggak kenapa-napa gitu. Karena sebelumnya Aldi ini udah nge-briefing kedua temennya, tugas lu cuman ngawasin nih bocah, karena dia tuh punya trauma di gunung tersebut, yang dimana diceritain tuh tentang kejadiannya. Dan kedua temannya tuh sempat kaget dan shock kayak, anjir kok bisa gitu kan. Dan tahu alasannya, akhirnya nggak terlalu banyak tanya. Dan sampai akhirnya cuy, cerita ini pun bakal gue lanjut di part 2 nya. Ya emang masih panjang sih. Ya intinya nantilah gue bakal lanjutin di part 2 nya. Pokoknya kalian sabar nunggu cerita part 2 nya. Mungkin ceritanya cukup sekian. Gue Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.